Ada 3 alasan yang membuat Lloyd tidak tahu identitas asli Yor yang merupakan seorang pembunuh bayaran legend dengan kode nama Thorn Princess. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin gue harus ngingetin ke kalian kalau Lloyd adalah seorang agen nomor 1 alias agen terbaik yang dimiliki Westalis. Dengan begitu, Lloyd sudah pasti merupakan seorang mata-mata yang detail, awas, dan penuh pertimbangan dalam menjalankan setiap misinya. Tetapi, entah kenapa sifat Lloyd yang tajam tersebut seperti tidak bekerja terhadap Yor. Padahal, ketidaktahuan akan identitas asli Yor sangatlah berpotensi membahayakan operasi Strix. Dan tentunya Lloyd itu sendiri sebagai mata-mata Westalis yang sedang menyamar. Nah, apa aja alasan yang membuat Lloyd tidak tahu identitas asli Yor? Akan gue bahas setelah intro yang satu ini. Alasan pertama, yaitu tidak ada hal yang mencurigakan dari Yor, baik dari data pribadi maupun kepribadiannya. Di episode 2, kita mendapatkan berbagai informasi tentang Yor, di mana dirinya merupakan seorang pegawai di balai kota Berlin, seorang yatim piatu yang hidup bersama adiknya saja, serta tidak ada riwayat pernikahan maupun perceraian. Ya, secara overall, tidak ada hal yang mencolok maupun mencurigakan. Namun begitu, kita perlu ingat bahwa data yang didapat Frankie untuk Lloyd ini hanyalah data yang dicuri dari kantor tempat Yor bekerja aja, dan tidak ada data lain yang berhasil ia kumpulkan. Jadi dapat kita pahami kalau tingkat kedalaman informasi tentang Yor sebenarnya jauh dari kata cukup untuk misi sepenting operasi Strix ini. Dan tentu saja hal tersebut akan membahayakan Lloyd itu sendiri. Karena yang ia pilih untuk jadi istri bukan seseorang dengan pekerjaan normal, melainkan seorang pembunuh bayaran dari organisasi rahasia yang nanti akan gue bahas di alasan ketiga. Nah, selain tidak ada informasi data diri yang mencurigakan, di sini kepribadian Yor pun juga tidak terlihat mencurigakan. Kalau kalian udah nonton semua episode Spy X Family, mungkin kalian akan setuju kalau Yor adalah orang yang polos dan kurang bisa diandalkan. Ya, banyak sekali scene yang menggambarkan dua kepribadian Yor ini, seperti ketika Lloyd membohongi Yor tentang pekerjaannya, tidak bisa bermesraan, tidak bisa memasak masakan yang normal, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan di animenya. Dan meskipun Yor sendiri mengakui kalau dirinya masih payah dalam berakting sebagai istri dan ibu, tapi siapa sangka kepribadian Yor tersebut malah berhasil membuat Lloyd tidak curiga terhadapnya. Ya, jika kita logika aja, bagaimana Lloyd mau curiga dengan orang yang polos, mudah dibohongi, dan kurang bisa diandalkan seperti Yor ini, bukan? Coba aja kalau Yor punya kepribadian yang dingin seperti Fiona ini. Dapat dipastiin kalau Lloyd malah bakalan menaruh rasa curiga terhadap Yor tiap hari. Pertanyaan yang muncul sekarang, bagaimana Lloyd bisa nggak naruh rasa curiga dengan kekuatan Yor yang terbilang nggak normal itu? Nah, kembali lagi, kepribadian Yor inilah yang membuat Lloyd tidak curiga terhadapnya dan menganggap itu hanya sebagai bakat bawaan Yor yang nggak perlu dipikirin. Dengan kata lain, Lloyd di sini udah mulai terbiasa dengan pemandangan tersebut, yaitu terbiasa melihat kekuatan Yor yang mungkin tidak masuk di akalnya. NANI? Sebagai contoh, kita bisa lihat di sini yang ada di episode pertama, episode 4, episode 23, dan terakhir ada di salah satu panel manga chapter 59, di mana Lloyd dibuat terpana setelah melihat kekuatan Yor. Jadi dari 4 hal ini aja, sebenarnya udah cukup menjawab bahwa Lloyd terbiasa melihat kekuatan Yor yang overpower tanpa ada sedikit pun rasa curiga terhadapnya. Alasan kedua, yaitu sifat Lloyd yang melunak. Melunak di sini bukan dari segi kemampuannya sebagai mata-mata, tetapi hanya spesifik ketika dia berinteraksi dengan keluarganya, yaitu Yor dan Anya. Pada scene awal episode 22, Fiona ngomong panjang lebar yang intinya menjelaskan bahwa Lloyd terlihat berubah dan melunak semenjak menjalankan operasi Strix. Lebih jelasnya, Lloyd terlihat menunjukkan tanda emosi atau perasaan yang nyata ketika berinteraksi dengan Yor dan Anya. Hal ini disadari oleh Fiona karena Lloyd sendirilah yang mengajarkan padanya supaya tidak pernah menunjukkan perasaan dan emosi selama menjalankan tugas sebagai mata-mata. Jadi apa yang dikatakan Fiona ini dapat kita anggap sebagai opini yang objektif. Tetapi ya, kita tidak tahu. Bisa aja hal ini adalah bagian dari kehebatan seorang mata-mata dalam menjalankan tugasnya, atau mungkin bisa aja hal tersebut terjadi dengan sendirinya, alias karena keadaan. Karena seperti yang dikatakan oleh Handler di episode 21, operasi Strix memang direncanakan sebagai misi jangka panjang. Sehingga tidak heran apabila Twilight menjadi terbawa suasana dalam menjalankan perannya sebagai Lloyd Forger. Ditambah lagi, berbagai momen kebersamaan Yor dan Lloyd bisa jadi alasan kenapa Lloyd melunak. Sebagai contoh aja, gue akan ambil dari episode 24, di mana Yor cemburu buta terhadap Lloyd. Nah, melihat Yor dan cemburu dan sedih ini, Lloyd sampai pada kesimpulan bahwa Yor ternyata menaruh perasaan kepadanya.
Dapat dikatakan, Yor udah terlanjur nyaman jadi bagian dari keluarga Forger, yang juga berarti dia tidak ingin berpisah dari Lloyd. Mungkin kalian akan berkata seperti ini, loh, alasan dia nggak mau pisahkan karena dia nggak mau identitas aslinya dalam bahaya lagi. Ya, mungkin ini benar. Tapi perlu kalian ingat, sebelum Yor marah-marah, dirinya meminum alkohol untuk memberinya keberanian berbicara dengan jujur. Nah, jika kalian ingat, hal ini pernah dikatakan oleh Yuri di episode 8, di mana dia memberikan Lloyd alkohol dengan harapan supaya Lloyd mabuk dan mengungkapkan keburukannya. Dapat dikatakan, alkohol di sini adalah media untuk mengungkapkan sifat atau perasaan yang sesungguhnya dari seseorang. Sehingga dapat kita simpulkan kalau rasa cemburu dan marah Yor terhadap Lloyd merupakan ungkapan bahwa dirinya memang memiliki perasaan terhadap Lloyd. Masuk akal, bukan? Ya, pada intinya, episode 24 ini membawa hubungan Lloyd dan Yor menjadi lebih dekat dari sebelum-sebelumnya. Nah, dengan hubungan yang semakin erat dan tidak ada hal yang mencurigakan, otomatis akan membuat Lloyd tidak pernah dan tidak akan mencari tahu identitas asli Yor. Oke, gue harap alasan pertama dan kedua udah banyak menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan sekarang gue bakal lanjut bahas alasan ketiga yang bakal bikin semuanya jadi lebih jelas. Pada alasan pertama, gue udah jelasin kalau tingkat kedalaman informasi tentang Yor sebenarnya jauh dari kata cukup untuk misi sepenting operasi Strix ini. Informasi yang hanya dari satu sumber saja tentu belum bisa digolongkan aman, dan oleh karena itulah Lloyd bisa dibilang gegabah dalam memilih istri. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, kok bisa Lloyd, Frankie maupun Weiss tidak mendapatkan informasi lebih tentang Yor? Jawabannya adalah karena semua informasi tentang Yor udah dilindungi oleh organisasinya, yaitu Garden. Di chapter 43, dijelaskan bahwa organisasi Garden adalah organisasi pembunuh bayaran dari Ostania yang udah berdiri cukup lama dan dianggap hanya sebagai urban legend aja. Ya, minimnya informasi tentang Garden ini bahkan membuat seorang agen hebat seperti Lloyd menjulukinya sebagai urban legend aja, karena dirinya menganggap organisasi tersebut antara ada dan tiada, alias tidak jelas keberadaannya. Nah, dari informasi ini, kita bisa memahami kalau organisasi Garden merupakan organisasi yang bergerak dalam senyap dan sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Karena itulah, berbagai informasi pribadi maupun pembunuhan yang dilakukan oleh setiap pembunuh bayarannya benar-benar tersimpan dengan aman di tangan Garden. Dari chapter 43 ini juga, kita dapat menyimpulkan kalau Frankie yang kita tahu sebagai pengumpul informasi utama bagi Lloyd bahkan tidak mempunyai informasi lebih tentang organisasi Garden ini, seperti siapa pemimpinnya, siapa saja anggotanya, serta bagaimana cara mereka menjalankan pekerjaannya. Jadi sangat masuk akal apabila Lloyd bisa tidak tahu identitas asli Yor, yaitu karena Frankie yang sebagai informan untuk Lloyd aja tidak mendapatkan cukup info tentang Garden yang merupakan organisasi tempat Yor bekerja. Singkatnya, kalau Frankie aja nggak bisa dapetin informasi lebih tentang Garden, maka Lloyd pun juga tidak akan tahu identitas asli Yor. Sampai di sini, gue yakin di pikiran kalian pasti muncul pertanyaan, kenapa Weiss tidak terpikir untuk menyuruh agen-agennya memata-matai dan mempelajari organisasi Garden? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini, gue bakal bahas di video terpisah aja.